sih kok beda gitu. Soalnya kayak posisi apa ya? Posisi cash Untuk memperbaiki posisi cash. Siklotimianya ini bisa bisa kita iniin lah, bisa kita obati, bisa kita kontrol gitu ya, dengan menjalankan terapi itu, terapi obat, terapi kognitif, terapi perilaku, ditambah ditunjang dengan aktivitas lain, misalnya kayak sleep hygiene, terus juga gue meditasi. Tuh, jadi meditasi, yoga itu juga bisa alternatif untuk menekan yang namanya mental illness tadi. Jadi ya, terus kalau untuk minum obat, sampai sekarang lu masih minum obat? Masih minum obat, dan obat itu diminum setiap hari, setiap malam. Itu dokter ngomong nggak? Misalnya lu nanya nggak sampai kapan lu harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut? Obat itu harus terus dikonsumsi. Paling yang berbeda itu paling jumlahnya dosisnya gitu, tergantung dari kebutuhan kita, hasil dari asesmen si psikiater. Oh iya, ini juga aku pernah waktu itu nonton podcast dari Marsada. Seperti kita ketahui ya, Marsada kan juga didiagnosis sama dokter mengidap bipolar. Nah, dia juga waktu itu di podcast dia bilang sebelum beraktivitas dia tuh harus minum obat. Bahkan setiap hari by phone dia konsultasi sama dokter. Sebelum beraktivitas dia harus minum obat. Kalau tidak minum obat, emosinya bisa meledak-meledak. Otomatis dia nggak stabil, dan otomatis itu akan mengganggu relation dia dengan orang lain. Iya, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi kita bekerja setiap hari sebagai guru yang ngadepin anak-anak. Pertanyaan terakhir, gue mau nanya, hal senekat apa yang pernah lu pikirkan untuk lu lakuin buat nyingkirin mental illness lu tadi? Sebenarnya sih kalau dari gue pribadi, gue udah menerima ya dengan keadaan ini. Alhamdulillah udah menerima dengan keadaan ini, tinggal bagaimana gue mengelolanya. Cuman sebenarnya yang sulit itu memberikan pemahaman sama orang lain gitu, memberikan orang yang lagi berhubungan sama gue sekarang. Kalau gue kayak gini loh, entah itu teman atau rekan kolega baru, rekan kerja yang baru, itu yang sulit karena ibaratnya perasaan kita begini begitu itu kan sesuatu yang ya kita juga nggak mau loh begitu gitu, tapi ya gue juga sampai sekarang masih terus belajar untuk mengelola emosi gitu supaya enggak begitu gitu, juga berusaha untuk berpikir jernih gitulah supaya bisa lepas dari obat. Pokoknya gue yakin lu pasti bisa. Tapi untuk sekarang ini dia udah mendingan kok dibandingkan waktu sebelum-sebelumnya ya, terutama waktu kita S1 dulu. Gue emang ngerasa sih ini orang aneh kayak gitu. Tapi kita kan biasanya nggak mau ngomong terlalu frontal, takut menyinggung perasaan dia juga kan gitu. Dan awam juga kan yang penting. Iya, gue masih awam. Gue aja kenal dengan istilah OCD. Gue kan orangnya kan kayak soal kerapihan, kebersihan itu kan terlalu lebay banget. Emang ada orang yang suka kebersihan secara berlebihan, kerapihan secara berlebihan, itu disebutnya OCD. Saya tahu terapi yang tepat kayak apa, dan kita juga kan dokter juga kan bisa menimbang apakah ini orang perlu obat atau nggak perlu obat atau perlu terapi biasa. Dan untuk orang yang datang ke psikiater itu nggak harus dia udah parah dulu baru berobat gitu, tapi orang yang baru gejala-gejala awal atau gejala-gejala ringan juga nggak apa-apa dikonsultasiin. Jadi sebenarnya kesehatan mental juga harus harus diperiksakan sama seperti halnya kesehatan fisik, kayak medical check up gitu. Oh iya. Itu ada juga yang namanya pemeriksaan untuk kesehatan mental untuk mengetahui apakah mental kita dalam kondisi baik atau enggak gitu. Oke, nih terakhir. Apa saran lu buat teman-teman ibu guru IPI di luar sana? Mungkin ada beberapa di antara mereka yang juga mengalami hal yang sama apa yang lu alami saat ini. Saran lu apa ke mereka? Mungkin
Ya mungkin ya buat temen-temen yang emang rasa udah punya gangguan gitu, apa gejala-gejala dari perasaan, pola pikir atau perilaku kalian yang berubah gitu, kalian bisa kok konsultasiin itu dengan psikolog atau psikiater yang ada di daerah kalian yang terdekat. Gitu, kalian nggak perlu pusingin mengenai biaya karena biaya kesehatan mental itu sudah ditanggung oleh BPJS gitu, jadi nggak perlu takut. Terus juga kalian nggak perlu malu untuk mengakui kalau kalian punya mental illness. Apalagi di kaum anak milenial sekarang kayaknya nggak sedikit deh yang mengalami gejala-gejala mental illness, cuma mereka mungkin nggak ngerti aja yang mereka alamin itu apa istilahnya gitu. Iya, terus juga kalian juga harus harus lihat juga sih dari intensitasnya sebetulnya. Jadi kalau misalnya kalian merasakan intensitasnya, misalnya nih kayak kan ada orang yang kemudian terus menganggap gue bipolar gitu, yang enggak juga. Jadi beberapa minggu yang lalu, jadi gue sempat nonton IG live-nya dari dokter Nada, spesialis kesehatan jiwa itu. Jadi ada yang membedakan antara emosi atau perasaan biasa dengan mood gitu. Jadi kalau perasaan atau emosi itu berlangsung hanya sesaat. Misalnya sekarang gue lagi marah atau lagi sedih, tapi 3 jam kemudian itu gue seneng lagi. Itu namanya bukan mood, itu cuma emosi. Gitu. Tapi kalau mood itu sifatnya menetap. Dan kalau yang namanya gangguan bipolar atau gangguan siklotimia, itu moodnya itu intensitasnya itu lebih panjang gitu. Jadi kalau siklotimia biasanya intensitasnya sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau bipolar itu bisa sampai hitungan bulan jumlahnya itu. Dan itu terus-terusan gitu. Jadi bukannya berubah, bukannya pagi-pagi begini, sore-sore begini, dan begitu. Iya betul gitu. Soalnya orang tuh banyak yang salah nangkep gitu. Jadi self diagnosis gitu ya. Self diagnosisnya itu begitu. Padahal ya enggak. Lagi juga siapa sih yang mau punya mental illness? Iya nggak ada. Gue kalau disuruh milih juga nggak mau punya siklotimia, maunya ya sehat-sehat aja. Iya, gitu. supaya kita bisa beraktivitas dengan normal, bisa berhubungan baik dengan orang. Iya, benar. Gitu. Ya pokoknya kita doain aja bagi mereka baik kita sendiri maupun mereka yang ada di luar sana yang mungkin memiliki gejala mental illness, semoga segera bisa gitu ya menstabilkan emosi mereka, mengurangi mental illness mereka seperti itu. Dan aku ngucapin terima kasih banget buat teman ini, buat sahabat aku ini, Dara Hediani. Apa sih namanya? Gue coba. Dara Hedianti Hediati Novi Anjani. Oh iya, Dara. Dara ini. Terima kasih juga bagi teman-teman Ibu Guru IP yang udah menyempatkan waktu untuk nonton video ini. Menurut aku sendiri video ini sangat berfaedah. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dan juga untuk diklik tanda loncengnya dan juga di like serta di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu.